Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, selamat malam. Kita akan membuat sebuah diskusi mengenai urgensi pelaksanaan etika dalam kehidupan pribadi kita. Sebelum kita memasuki urgensinya itu sendiri gitu, tentang urgensi, etika itu apa sih kalau di benak kalian? Jadi kalau menurut saya ya, saya pribadi, etika itu apa ya, yang bersangkutan dengan perilaku atau tingkah laku seseorang gitu. Jadi nilai moral atau nilai tingkah laku kita tuh yang bisa disebut dengan etika gitu. Kalau menurut Rizky gimana? Etika adalah ilmu baik Tentang apa tuh? Tentang ilmu apa? tentang kehidupan kita sehari-hari, kayak sopan santun yang lebih tua, yang seumuran gitu. Menurut saya etika itu tuh kita tuh melihat bagaimana seseorang kita itu tuh melakukan apa yang baik atau apa yang buruk terhadap moral kita gitu, terhadap moral kita kepada orang lain. Kita lihat apa sih ada kegiatan tindakan kita yang baik itu seperti apa, misalnya kayak misalnya sopan santun, bicara dengan baik, apa yang buruk yang harus dihindarkan gitu. Itu kan etika gitu. Berarti kan bersangkut pautan sama tingkah laku kita. Betul sekali. Nah, sekarang masuk ke macam-macam etika. Macam-macam etika tuh yang kita ketahui, yang kita sudah sempat kita bahas dalam makalah gitu kan, yang kita sudah diskusikan. Itu ada 6. Ya, betul. Ada etika umum, ada etika khusus, ada etika normatif, deskriptif, dan dua lagi ada etika teologis dan filosofis. teologis sama filosofis. Kalau umum sama khusus, kira-kira yang singkatnya gimana deh penjelasannya? Kalau untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa seseorang itu mengambil suatu keputusan, sedangkan etika khusus itu dia lebih detail lagi, lebih mendalam lagi gitu. Lebih mendalam ya. Kalau bedanya yang norma sama deskriptif gimana tuh? Yang deskriptif itu jenis etika yang berusaha memandang perilaku dan sikap individu serta apa yang dikejar individu ini di dalam hidupnya. Kalau yang etika normatif, jenis etika yang berusaha menetapkan berbagai perilaku, perbuatan, dan sikap ideal yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu. Dan itu yang terakhir adalah etika teologis sama filosofis. Kalau menurut Frans sendiri coba apa nih? Teologis. Ketika saya mendengar teologis itu kan biasanya berkaitan sama agama gitu. Betul. Berarti kita etika itu ada hubungannya dengan agama atau kepercayaan seseorang. Betul. Sedangkan kalau etika filosofis kita melihat sebagai etika tentang dari kegiatan kita ya, cara berfilsafat gitu. Karena kan kita sudah belajar filsafat ya, komunikasi. Nah, setelah itu masuklah ke topik kita utamanya, urgensi etika kita dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan pribadi kita lah gitu. Itu seperti apa sih? Kalau menurut saya, kalau urgensinya itu adalah membantu pengambilan keputusan pribadi terhadap setiap kegiatan saya gitu kan, terhadap orang lain atau terhadap saya sendiri gitu. Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut saya sendiri sih menjaga kepercayaan orang lain mungkin ya, karena kan kepercayaan itu sangat penting banget gitu. Apalagi kalau misalkan kita sebagai humas atau enggak marketing, kita harus kepercayaan orang lain itu jangan sampai orang lain itu kecewa sama kita gitu. Jadi menurut saya kepercayaan orang lain itu sangat penting kita. Kalau menurut Iki gimana? Urgensi ya, penyelesaian masalah moral dan etika. Kalau menurut saya bisa membantu seseorang dalam menyelesaikan masalah moral dan etika dengan cara yang tepat gitu. Gimana tuh contohnya? Atau gimana kayak digambarin dalam kehidupan kamu? Kayak gimana ya? Bisa ketemu sama orang, misalnya contoh yang simpel aja. Kalau misalnya ada orang lagi nggak mood gitu kan, atau orang lagi sedih. Etika yang baik ketika berhadapan dengan orang seperti itu kayak gimana sih kalau menurut kalian deh? Gitu. Kayak ngajak dia gitu, menghibur dia, bikin dia senang gitu. Gimana tuh cara bikin senang?
kayak diajak ngopi atau keluar gitu, nyari tempat nongkrong atau kemana gitu biar pikirannya lebih tenang lah. Terus kalau misalnya kita sendiri lah, misalnya terhadap kita sendiri aja gitu kan. Kalau kita sendiri gimana? Kalau misalnya kita lagi sedih, habis itu kan kita kan harus ingat etika kita juga kalau misalnya sedih. Kalau Yeah. di depan orang itu gimana sih? Kalau saya pribadi ya kalau misalkan kitanya lagi sedih atau sedang tidak baik-baik saja gitu ya, kalau kata galau emang ya kita harus profesional, jangan sampai orang lain merasakan kesedihan kita gitu loh. Jadi kayak misalkan kita lagi sedih atau lagi kecewa, terus kita mau keluar atau mau bertemu dengan teman kerja atau sama klien, ya kita jangan menunjukkan rasa sedih kita, terkecuali kalau memang kita ingin bercerita gitu kepada teman kita sendiri. Misalkan ya, saya mau cerita dong, saya lagi sedih nih, gini, oke, itu baru kita mengeluarkan kesedihan yang kita alami gitu. Terus saya. Kalau kan kita kan membahas soal urgensinya, sekarang kita membahas tentang penerapannya gitu kan. Kan kalau penerapan etika tuh dalam kehidupan pribadi mas simpel ya, Yeah. bahasanya simpel, sederhana. Biasanya kita bertemu sama orang yang lebih tua, orang sebaya kita, atau sama yang orang yang lebih muda. Kalau misalnya kita bertemu sama orang yang lebih tua, misalnya kayak seperti dosen, Ya. guru, orang tua, itu Yeah. gimana etikanya? Kalau sama orang tua gitu kayak Iya. Yang lebih tua lah secara. yang lebih tua sopan dengan perbedaan gitu, kita lebih mudah harus sopan sama yang lebih tua gitu. Ya. Terus Kayak bahasanya dijaga, bahasanya jangan disamakan dengan orang-orang yang seumuran sama kita gitu. Kayak lebih hormat lagi aja sih yang lebih tua. kalau Teo ada tambahan atau Eh, sudah cukup dari Mungkin cukup kali ya, cukup dari Rifki. Ya intinya kita harus sopan lah sama kayak yang lebih tua dari kita harus menghargai juga orang yang lebih tua dari kita, karena kalau kita misalkan kita menghargai orang lain pun akan lebih jauh menghargai kita gitu. Jadi kita ya harus menghargai orang lain. Nah, kalau misalnya masih sebaya kita lah, kita misalnya kayak Teo sama Iki atau Teo sama Frans, Ya. atau enggak Frans sama Iki gitu kan. Kalau etika ini sama sebaya seumuran gitu gimana sih? Kalau kalian melihatnya? Kalau menurut saya ya tetap kita harus sopan, tetap apa namanya, jangan apa ya, jangan sampai nggak menghargain, jangan sampai nggak menghargain orang lain. Kita harus tetap menghargai sama gitu. Karena balik lagi kalau misalkan kita pengen dihargai sama orang lain, ya orang lain itu harus menghargai kita juga gitu. Itu kan bisa. Nah, kan tadi kan kita ngomong soal sesama gitu kan. Kalau misalnya yang lebih muda, misalnya seperti anak SD, SMP, mungkin adik-adik kita gitu kan yang lebih muda, itu etika kita kan berbeda juga loh Iya. sama yang mereka. Kayak gimana tuh? Kalau dimulai dari kitanya juga sih, kalau kita menghargai anak kecil gitu ya, Atau atau menghargai kita, orang, gitu kan. dia juga bakal lebih menghargai kita gitu. Itu sih Habis itu, balik lagi ke diri kita. habis itu kita membahas terus sebagai penutup, kita membahas, kan kita tadi membahas etika. Nilai-nilai etika yang didapat apa aja? Yang pertama mungkin apa ya, kepedulian sosial kali ya, kepedulian sosial. Jadi menurut saya kepedulian sosial yang apa namanya, nilai-nilai yang didapat gitu. Jadi ya udah. Ada lagi dari ini mungkin sebagai penutup, kalau nggak ada kita mungkin bisa akhiri ya. Udah cukup Udah mungkin ya. cukup ya mungkin ya. Udah. Jadi diskusi kita tentang urgensi pelaksanaan etika dalam kehidupan sehari-hari adalah kita harus selalu bersopan santun ya kan, terhadap semua umur, mau dari lebih tua atau sebaya atau lebih muda. Dan juga kita harus tahu bahwa etika itu memang sangat-sangat perlu dilakukan ya dalam setiap kehidupan, apalagi kehidupan pribadi gitu masing-masing. Itu saja sih dari diskusi kelompok 1. Dan mohon maaf bila misalnya ada kekurangan atau mungkin ada gangguan dari yang dari luar gitu kan ya. Dan apa? Dan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.